Oke. Oke, apa teman-teman di sini bisa lihat saya punya Bisa, Kak. Bisa. Bisa ya? Bisa ya? Alright. Oke, listening for mental health. Listening for mental health. Ini jadi kami punya, kemarin saya dengan Hanafi kami ngobrol-ngobrol, saya bilang, Han, itu tulisannya listening for mental health, saya bilang begitu. Terus kami ketawa. Mungkin karena capek ya, jadi nulisnya to. Ya, listening for mental health. Kenapa ini penting sekali? Mari kita lihat sama-sama. Sekarang ini kasus COVID di Indonesia itu sudah lebih dari 420 kasus. Ini bukan jumlah yang sedikit ya. Dan selama dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sekarang November. Berarti masuk 9 bulan. Jadi ada satu hal yang terdevelop dengan kita semuanya ya. Dan salah satunya adalah kecemasan. Kita takut ketemu siapa aja. Karena kita takut, aduh siapa tahu dia bawa COVID gitu. Jadi saya belum pernah sepanjang hidup saya mengalami hal yang seperti begini. Ini hal yang luar biasa sekali. Dan kasus di Indonesia ini, lebih dari 420 kasus ini luar biasa sekali. Teman-teman saya yang ada berbeda dengan yang ada di Vietnam. Ada satu teman saya di Vietnam, temannya saudara Hanafi juga, beliau itu bilang di Vietnam itu tidak ada kasus COVID baru. Bahkan di Taiwan sudah 200 hari tanpa COVID. Di Indonesia kita masih berjuang. Bukan hanya itu, ada 15 juta menurut Kadin yang sudah di PHK. Bagi saudara-saudara yang dapat gaji bulanan ya, maksudnya saudara kerja di perusahaan, mungkin masih bisa tertolong ya. Tapi buat saya dan keluarga, kami murni sebagai pedagang. Dagangan saya adalah saya punya service. Saya buka perusahaan consulting, dan selama ini perusahaan saya itu benar-benar yang offline. Dan ketika ini semua terjadi, waduh, saya jumpalitan. Dan akhirnya 3 bulan yang lalu, kurang lebih 3-4 bulan yang lalu, saya pivot bisnis dan kemudian saya buka Business English Coaching. Business English Coaching. Dan Tuhan itu baik sekali. Tuhan pimpin. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Karena di dalam 4 bulan, itu ada banyak sekali hal yang saya tidak pernah sangka sebelumnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada sekitar kurang lebih 40 klien on board sekarang ini. Sampai saya harus berhenti, saya harus menolak. Bukan menolak, tapi harus redirect calon klien ke tahun depan. Karena sampai Desember semuanya sudah penuh. Bahkan besok saya harus bicara dengan ada salah satu business coach untuk saya supaya tahu apa sih yang saya harus lakukan. Ada satu business coach dari Australia yang besok dia sudah schedulekan supaya kami ngobrol. Kira-kira apa sih yang harus saya lakukan untuk berikutnya? Karena perkembangannya terlalu cepat sampai saya overwhelmed sekali. Dari yang saya sama sekali bingung mau bikin apa, sampai sekarang saya kebingungan mau bikin apa gitu selanjutnya. Barusan ini tadi waktu saya sesi coaching, saya bilang sama saya punya coaches ya, saya bilang ini kepala saya literally panas, dan memang iya, ini panas, benar-benar panas karena saya nggak berhenti-berhenti gitu loh. Terus ada sesi coaching. Luar biasa penyertaan Tuhan. Ya, luar biasa ya penyertaan Tuhan itu. God is merciful. Dan ini barusan saya copy paste ke salah satu teman saya. Kalau saudara-saudara tinggal di Tangerang Selatan sini, terutama di BSD, ada satu tempat yang khusus untuk menjual batik Pekalongan, namanya Batik Harni. Pemiliknya adalah sahabat saya, namanya Ibu Rina.
Dan kami dekat sekali. Anak-anak kami juga dekat, anak-anak kami di satu sekolah. Jadi kami very close friends, anak-anak kami juga sama seperti begitu. Dan tadi saya copy paste ini ke beliau. Kami saling menguatkan ini, saling menguatkan. Saya bilang di bawah ya, saya bilang begini, semangat Mbak, harus bisa, pasti bisa. Saya bilang begitu. Karena ini 1,8 ini bukan main-main gitu. Dan ini angka kemiskinan yang diakibatkan oleh corona. Banyak sekali teman kita yang di PHK yang masuk tadi di 15 juta tadi itu. Banyak sekali orang yang sekarang ini sedang pusing kepalanya. Dan saya sangat mengerti sekali. Sangat-sangat mengerti sekali. Bahkan saya ada tahu dia itu pekerjaannya adalah pilot, pekerjaannya pilot, sekarang jualan bakso, dan saudara tahu memang Allah tuh maha pengasih ya. Baksonya itu sekarang super partnernya Gojek, GoFood. Wah, luar biasa. Saya salah satu pelanggannya karena tetangga saya. Tinggal jalan, udah. Nanti habis ini kali ya, habis kebaktian baru kita bicara namanya apa gitu. Jadi waktu COVID ini banyak sekali yang kena. Banyak sekali yang kena dan banyak sekali orang yang banting profesi ya. Kenapa? Supaya menyambung hidup. Gimana caranya supaya kita ini bisa kasih makan di atas meja untuk anak-anak. Kalau sudah jadi orang tua ya, itu paling pilu kalau misalnya anak lapar tapi nggak ada makanan. Itu ngeri sekali. Ngeri sekali. Dan saya pernah lihat teman yang seperti begitu. Sangat-sangat mengerikan sekali. Saya pernah sekitar bulan Maret atau April ya. Saya waktu itu waktu kita kena PSBB ya, pertama kali. Saya banyak sekali nonton IG Live. Dan salah satunya itu adalah Pak Tanoko yang punya Chat Avian. Beliau bilang begini, dan saya nggak pernah lupa sampai sekarang, dan itu sebenarnya yang saya pegang. Beliau bilang begini, do you know what is the current currency? It is collaboration. If you want somebody to collaborate with you, you need to be agile. Jadi sekarang, mata uangnya itu adalah kolaborasi. Dan kalau kita mau supaya orang kolaborasi dengan kita, yang harus kita lakukan adalah kita bergerak cepat dengan adapt cepat. Ya, saya iakan sekali itu. Itu benar sekali. Karena kita semuanya ini sekarang kan boleh dibilang timpang gitu ya. Jadi supaya kita maju, kita harus gandengan tangan kan. Tapi kan untuk gandengan tangan, orang akan mikir kan, saya kalau mau gandeng orang ini, is she worth it nggak gitu kan? Bisa dipercaya nggak nih orang gitu? Berarti kan tugas kita sekarang adalah bagaimana caranya kita itu make ourselves eligible for collaboration gitu loh. Itu PR terbesar sekarang. Dan salah satu sekarang yang saya bikin, itu benar-benar gimana caranya saya bangun trust gitu loh. Dengan apa? Dengan kemampuan saya, dengan apa yang saya lakukan, dan transparan gitu. Semuanya ada di saya punya Instagram. Dan kalau mau ditanya, semua yang jadi coach saya, mereka bisa kasih tahu apa sih yang mereka dapat dari saya punya sesi gitu. Kenapa? Karena I want people to collaborate with me. I want to make myself eligible gitu loh. Karena sekarang ini, that is the currency. Nah, karena kita bicara soal mental health, let's talk about this side. Saudara-saudara, ketika kita punya masalah, yang kena duluan itu adalah badan kita. Dan yang pertama itu adalah otak. So, ini ada masalah datangnya. Terus, yang tangkap duluan itu adalah amigdala. Dia itu ada di belakang sini ya, di tengkuk di belakang sini, di bawah sini. Dia tangkap gini, itu adalah pusat emosi.
dia tangkap, langsung dia lempar ke hipotalamus. Dia bilang, kamu ini dong, kasih tahu dong ke seluruh badan kita ada masalah. Hipotalamus itu dia buzzer. Langsung dia teriak, woi ada masalah. Yang tangkap duluan buzz itu adalah si adrenal cortex. Apa yang terjadi? Itu makanya keluar yang namanya adrenalin. Langsung yang terjadi adalah keluar yang namanya hormon kortisol. Di situ pembuluh darah itu langsung cepat. Jadi rupanya kalau kita lagi stres ya, pembuluh darah itu mengecil. Pembuluh darah itu mengecil, sementara darah kan harus jalan terus. Pantesan kalau kita lagi punya masalah, blood pressure itu naik gitu. Saya baru dapat gitu, saya baru tahu gitu. Saya nggak pernah sadar gitu loh sebelumnya. Dan ketika kita itu kena masalah, ternyata sistem imun kita juga kena. Yang keluar itu namanya itu tuh, corticoids, itu keluar itu. Dan apa sih itu namanya? Tidak hanya itu aja, kena juga di kita punya jantung, di cardiovascular. Waduh, saya bilang, ini gara-gara satu masalah. Ini freeze ya? Iya. Iya, lagi freeze sebentar. Tunggu sebentar. Lagi freeze kali ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oh, udah. Silakan ya. Bentar ya, saya share, saya punya screen. Maaf ya, saudara-saudara, karena dia ini kayaknya dia sudah bilang, tolong dong berhentikan saya, istirahatkan saya, karena dari tadi pagi jalan terus ini dia. Aduh, kasihan. Oke. Ya. Jadi kena di kita punya perut. So bayangin, gara-gara satu hal, kena semuanya gitu loh. Bayangin kalau ini terjadi tiap hari. Saya dengar, apa sih itu namanya, Deddy Kobuser dengan Ade Rai, itu waktu mereka bicara-bicara, katanya Mas Ade Rai, beliau bilang begini, kalau mau supaya orang itu benar-benar ininya ya, kepalanya itu benar-benar misalnya dirusak gitu ya. Tahu nggak bikin apa? House arrest aja. House arrest. Jadi sendiri, bikin aja tempatnya bagus, tapi jangan ada siapa-siapa. Yang terjadi di orang itu adalah ini, chronic stress yang terus-menerus. Exactly apa yang terjadi dengan kita sekarang. Kita kan sekarang nggak bisa bikin apa-apa. Mau ketemu sama orang tua, sekarang orang tua saya ada di Manado. Saya nggak bisa ketemu sama orang tua saya karena beliau sudah 74 tahun, sama-sama. Ayah ibu saya 74 tahun. Nggak bisa ketemu mereka. Saya mau ketemu sama saudara saya aja, nggak bisa. Dengan saya punya in-laws, nggak bisa. Kami padahal setiap minggu itu suka ngobrol dan kadang-kadang ketemu gitu. Sekarang sama sekali nggak bisa. Jadi semuanya itu ada di sini gitu loh. Dan gak enak sekali rasanya. Ini saya kita udah berapa bulan ini ya. Tapi saya baru keluar rumah mungkin hanya 10 kali mungkin. Mungkin kurang malah dari 10 kali. Karena mau kemana-mana juga nggak bisa. Apalagi misalnya mau pergi ke mall, aduh. Terus terang saya takut, nah itu tadi. Takut sekali saya.
Di dalam Mazmur 62 ayat 1 dan 2 dikatakan, Truly my soul finds rest in God. My salvation comes from him. Truly he is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken. Kalau saudara lihat dalam bahasa Indonesia, itu Mazmur 62 ayat 2 dan 3 ini ayat emas saya. Setiap kali saya punya masalah, saya datang kepada Allah dan saya bilang, Allah, saya tagih janjimu sekarang. Saya sekarang dalam masalah, tolong saya Allah. Berikan saya ketenangan. Karena di dalam ayat itu dikatakan bahwa hanya di dalam Allah kita punya ketenangan. Tidak ada yang lain. Karena kalau kita terus-menerus dilanda dengan yang namanya anxiety, kecemasan, itu bisa merusak kita punya badan. Siapa di antara kita di sini yang selama COVID badannya turun? Saya kurang tahu, tapi di antara teman-teman saya, hampir semuanya berat badannya naik. Kenapa? Because anxiety. Kita kurang bergerak, kita ada di rumah. Kita hanya pergi di sini-sini aja. We worry about what's next. Then something has to happen. Ketenangan hanya datang dari Allah. Serenity only comes from God. Gak bisa setiap hari kita worry, and worry. Saya selalu dikuatkan oleh Yohanes 1 ayat 8. Kita ini adalah saksi Allah. Saya yakin dan percaya kita ada di sini semuanya. Saudara dan saya ada di sini. Kita ada di sini bukan dengan kebetulan. Saya yakin Allah mempertemukan kita semua di sini, 51 orang dan sekarang sudah lebih. Kita dipertemukan oleh rahmat Allah. The fact kita bangun hari ini itu adalah rahmat Allah. Hidup itu sendiri adalah hadiah dari Allah. I owe myself to the gift itself. Dengan semua pencapaian saya, itu titipan, semuanya titipan. Keberadaan saya sendiri aja, kalau bukan karena Allah, saya nggak ada di sini. Saya nggak ada di sini. Justru karena itu, saya dalam doa saya bilang, Tuhan, Engkau katakan bahwa saya adalah saksimu. Kalau begitu, kuatkan saya, berikan saya sesuatu sehingga saya boleh terus percaya. Dan ketika saya sedang cemas, ya Bapa berikan kepada saya ketenangan. Kalau Engkau mau supaya aku nyatakan bahwa aku adalah saksi Allah dan menyaksikan segala kebesaran-Mu, tolong aku. Karena saya tahu kita bukan kebetulan ada di sini. Kalau kita mau tenang, ada yang harus kita lakukan. Ini sebelum kita ngomongin mengenai bagaimana kita listening gitu ya. Sebelum kita mendengarkan orang lain, kita harus dengar diri sendiri. Karena kalau kita nggak bisa dengar diri sendiri, how can we listen to other people? Benar nggak? So to listen to ourselves, it is being self-aware. Caranya gimana? Ini dia, cognitive triangle. Jadi kita mesti tahu yang pertama, what do I feel? Itu emotions. Mulainya dari feeling dulu. Segala sesuatu yang kita lakukan di hidup kita, yang paling kena duluan itu adalah emosi. Kita merasa dulu, kita rasa dulu, baru kita pikirkan, baru kita lakukan. Itu kayak begitu. So, how do we feel? And then, what is our thinking? Dan gabungan dari semua itu, and then how we behave. Kalau kita bisa tahu dan kita bisa jawab itu, then we start to understand about ourselves. It is very important. Very, very important. Sampai hari ini saya tetap melakukan self-awareness. Sampai hari ini. Dan saya yakin sampai akhir hayat saya itu terus yang saya akan lakukan. Kenapa? Karena kalau saya mau bicara atau saya mau mendengarkan orang lain, ini PR yang paling utama yang harus kita lakukan. PR utama yang saya harus lakukan. Dan saya tidak mau bicara di antara kita semuanya kalau saya tidak praktekkan.
So we need to know ourselves first before we listen to others. The need for connectivity and belonging is fundamental in humans, not only when we are born, but also in adult life. Kalau kita bisa kenal diri kita sendiri, maka itu akan memungkinkan kita untuk reach out other people. Gak usah jauh-jauh. Kita punya saudara sendiri, kita punya orang tua. Untuk yang sudah berkeluarga, kita punya pasangan. Untuk anak-anak kita, untuk anggota gereja kita, untuk siapa saja. Kalau kita sudah bisa mengerti diri kita sendiri dan kita terus belajar tentang diri kita sendiri, itu akan memungkinkan kita untuk menjangkau yang lain. Bukankah itu indah sekali gitu ya? Kalau misalnya kita sudah kenal diri kita, lalu kita reach out other people. You know what? If you understand yourself, you can be a person of empathy. That is for sure, because you know how hurtful you are. You know how happy you are. If someone betrays you, you know how it feels. If you forgive someone else, you know how it feels. You know how it is when you work hard, you know. Why? Because you ask yourself. You reflect on it, you ponder on it. Jadi, setiap hari ada waktu yang kita harus pakai untuk diri kita sendiri. Kapan hari saudara Hanafi bilang sama saya, dia bilang, aduh kamu nih jadwalnya padat banget, kamu busy banget. Aduh, saya bilang sama dia, maksudnya, you know, he's my friend. I mean, there's no busy such a thing with a friend. I don't want to use that word gitu loh. Buat saya, ada kegiatan yang terschedule gitu loh. Tapi saya tidak bisa bilang, I'm so busy gitu. Aduh, rasa-rasanya kayak, gimana sih? Ya, I don't want to use that word. I told him, untuk ministry, I'll go for it. Because I believe that we can manage our time. You know why? Because we can know ourselves. Kalau kita belajar mengenai diri kita, kita akan bisa manage apapun. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita kemampuan itu. Ini adalah teman-teman saya, ini udah lama banget, dan saudara Hanafi juga kenal mereka. Ini kami sudah temanan juga sama. Sama. Udah lama sekali. Sampai kami sudah punya keluarga masing-masing. Saya fasih 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Tagalog, Filipino. Jadi untuk teman-teman saya yang berada di Filipina, saya berbahasa Tagalog dengan mereka, dan gimana caranya supaya kami bisa terus berinteraksi, dan gak hanya itu aja, kami saling menguatkan, kami buka Bible study. Dan Bible study-nya ini 2 kali sebulan. Namanya Usapan ng Barkada Bible Study. Usapan ng Barkada, itu maksudnya ngomongan teman gitu loh, itu maksudnya gitu. Obrolan teman, nah itu dia, obrolan teman. Dan ketika kami adakan Bible study ini, kami ngobrol masa-masa dulu, ya, apalagi kalau yang berhubungan dengan cinta-cinta. Nah, saya langsung lihat teman-teman di sini langsung senyum gitu ya, kayaknya connect dengan saya. Paling enak kayaknya mengenang apa ya, old flame gitu ya, yang udah lama-lama tuh kayaknya enak gitu diomongin ya. Jadi waktu kami bicara itu, kami semua ketawa. Dan habis itu kami bicara soal, apa sih yang harus kita bikin gitu. Gimana caranya supaya ke depannya itu kita bisa kuat. Apa yang harus kita bikin. Dan topik yang sekarang sedang kami obrolin, itu adalah mental health and righteousness by faith. Itu sebabnya ketika kami ngobrol dengan saudara Hanafi, ini juga yang saya mau sampaikan di sini bersama-sama dengan kita. Tapi yang pasti yang saya mau katakan kepada kita semuanya adalah, kami bertiga, we do our own homeworks to know ourselves. So that when we meet each other, we can listen to each other. And we can share. Not only that, kami jadi dapat, bullet points yang bisa kami ambil dari obrolan kami ini gitu loh. Dan terus terang, salah satu yang menguatkan saya itu adalah ini gitu loh. Kelompok ini. Kami hanya 3 orang. Tapi
solid, sangat solid gitu loh. Ini dua orang ini tamatan pendeta. Jadi saya senang sekali dikelilingi sama itu ya, uh, tamatan pendeta gitu. Banyak sekali mereka punya ilmu dan saya banyak sekali dapat. You know, the more I learn, the more I don't know. The more I learn, the more I know nothing. And the more I am hungering for God's word. Dan saya merasa bahwa, aduh Tuhan, saya ini gak ada apa-apanya. Kok bisa ya Tuhan itu sayang sama saya? Imagine, I am 1 in 7 billion. Who am I? Who am I? But He loves me. Saya ada di sini dan bisa sharing kepada saudara-saudara. Itu murni hanya kasih Allah. Murni hanya kasih Allah. Bukan karena saya. Therefore, encourage one another and build each other up, just in fact you are doing. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Sebagai saksi-saksi Allah, kita punya tanggung jawab adalah saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan PR yang perlu kita lakukan adalah kita mengetahui diri kita sendiri. Itu sebabnya Bible study seperti begini itu penting sekali. Saya senang sekali dengan Bible study. Jadi waktu saudara Hanafi undang saya ke sini, saya langsung bilang ya. Not only because he is my friend, but he is doing this also. Karena kita jadi menguatkan, we are one big family here. We are one community. Saya belum tahu saudara siapa dan saudara juga tidak tahu saya. Saudara tahu saya hanya karena dikasih tahu profilnya. Tapi kita saudara dalam iman. We encourage one another. So, ketika kita mengenal diri kita sendiri, kita akan bisa reach out other people. Dan salah satunya adalah dengan mendengarkan secara aktif. Saya mau baca ini karena ini penting sekali. Active listening, when you have your full focus on what somebody is saying, while making a conscious effort to hear not only the words being said, but more importantly, the complete message being communicated through nonverbal aspects of communication as well. Ketika kita benar-benar mendengarkan, kita mendengarkan in between the lines juga, yang nggak kelihatan dengan kasat mata. Kenapa? Karena kita sudah connect dengan yang di dalam sini. Kita sudah, we answer our whys. Banyak loh kita punya why itu banyak. Dari kita masih kecil sampai sekarang. Sampai hari ini saya masih melakukan pencarian itu. And as we do that, we empathize with ourselves so we can empathize with other people. Most people experiencing distressing emotions and thoughts want an empathic listener before being offered helpful options and resources. Orang itu hanya perlu didengarkan. Kadang-kadang, hanya karena didengarkan, dia sendiri. Jadi dia sendiri yang tanya, dia sendiri yang curhat masalahnya, dia sendiri juga yang jawab pertanyaannya dia. Why? Because somebody is listening, somebody is asking questions. Ini nanti yang saya mau share kepada kita semuanya. Empathic listening is to understand the person's message and their context without focusing on their own experiences and feelings. In an interpersonal context, active listening aims Freeze lagi ya? Ya, betul. Kita tunggu saja.
Kita kadang-kadang bertemu dengan teman yang hanya mau didengarin aja, tapi nggak mau mendengarkan. It's quite hard. We want somebody who is willing to have two-way communication. Dan salah satunya teman saya namanya Prudy Versal. Ini juga saya sudah temenan sama dia lama juga. Teman-teman saya lama-lama semuanya. Apa sih itu namanya? Saya bilangnya ya. Karena udah saling kenal ya. Jadi saya nyaman sekali. Ini adalah saat dimana saya berada di titik terbawah dalam hidup saya. Dan waktu itu saya sampai nggak bisa bikin apa-apa. Saya bilang sama suami saya dan anak, saya nggak mau diganggu. Dan jangan tanya saya, dan saya nggak bikin apapun. Jadi saya hanya di kamar, untungnya waktu itu saya nggak punya sesi coaching, dan saya nggak mau bikin apa-apa. Terus saat itu, saya nggak berpikir untuk mau berdoa. Karena terlalu susah, saya rasa terlalu susah. Dari pagi sampai waktu itu jam 7 mungkin ya, jam 7. Saya bilang jangan tanya saya, pokoknya jangan apa-apain saya mau sendiri aja. Lalu tiba-tiba ada suara yang bilang, call Prudy. Saya nggak tahu ini suara siapa gitu loh. Dan waktu saya dengar suara itu, terus ada yang bilang begini, you pray. So I pray. I said, Lord, if you are here, then you know what's happening with me. You promised me that you will give me serenity. You told me in Psalm 62, verses 1 and 2, that in you, I find serenity. So give me that. I claim your promise. Dan suara itu besar sekali. Suara itu bilang, call Prudy now. Waktu saya lagi tutup mata. Jadi, waktu saya buka mata, saya langsung telepon dia. Yang saya tanya, hey Prudy, how are you? Terus kami bicara-bicara. Lalu dia tanya begini, how's your Bible study? How's your personal devotion? Terus saya bilang, it's fine. Terus dia bilang gini, why don't you use SOAP method? Dia bilang begitu. Scripture, observation, application, and prayer. Itu dia bilang sama saya. Dia nggak tahu, kalau saya waktu itu dari titik terendah di dalam hidup saya, dia nggak tahu. Jadi waktu dia bilang itu, dia ceritakan satu-satu. Dia bilang, you find a verse in the Bible, scripture, you find a verse, dia bilang kayak gitu, and then, observe. Kamu tanya, itu verse itu datang dari mana, untuk siapa, apa tujuannya, kemudian asalnya dari mana, dan apa. Kamu observe, katanya gitu. Terus habis itu, how do you apply this? Gitu kan, application. Terus waktu dia bilang seperti itu, saya langsung begini, aduh Tuhan, saya bilang, have I applied what I learned? Have I applied what I learned? Terus terakhir, dia bilang, you pray for the verse you are now learning. Jadi waktu dia bilang kayak gitu, saya benar-benar saya hampir nangis gitu loh. Saya pingin sekali saya bilang, hey Prudy, actually I have a very, very, very big problem right now. Saya pingin sekali bilang dia gitu, tapi mulut saya nggak bisa. Dia nggak mau ngomong gitu loh mulut saya. Ini kami sudah dekat sekali ya. Ini teman dekat saya. Jadi, waktu saya dengar metode SOAP itu untuk belajar Alkitab, saudara tahu apa yang ada dalam pikiran saya? God has never left you. He is there when you are in distress. Dan ketika
dia sampaikan metode itu. Saya bilang, oh Lord, ampuni saya. Karena saya tidak benar-benar bergantung kepadamu. Saya berdoa tapi saya tidak percaya. Saya mengaku saksi Allah. Tapi di dalam kecemasan saya, di dalam saya punya perjalanan yang gelap sekali, I do not acknowledge you when you have been there. Jadi ketika saya bicara sama Prudi, itu adalah momen yang luar biasa sekali. Karena kami ngomongnya tektok, tak, 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 gitu. Kami ngomong sekitar 1 jam aja, 1 jam. Habis itu tutup teleponnya. Minggu depannya, saya ngomong sama Prudi, saya bilang, Prudi, you know what, last week, when we talk about SOAP method, I actually had a very, very big burden. Dan saya ceritakan pengalaman ini, yang sekarang saya sharing kepada saudara semuanya. It took only one person with 2 ears to make us realize that somebody is caring for us. Makanya tadi saya bilang, kita ini one big community. We build each other. I may not know who you are. But hopefully, Allah bersama-sama dengan kita sekarang ini, Allah berbicara kepada kita. Di dalam relung hati kita yang paling dalam. Allah menjamah hati kita. Dan roh Allah bersama-sama dengan kita pada saat ini. So apa yang perlu dilakukan kepada saya? Ada 6 yang dia lakukan, yang tanpa saya tahu. Nomor 1, you need to pay attention to the speaker, not your own thought. Kalau misalnya kita dengerin orang, dan kita nunggu dia bicara karena kita mau reply dia, karena kita tahu apa jawabannya, then you do not pay attention. Kalau kita sudah seperti begitu, kita pasti nggak ngerti apa yang dia rasakan. Orang kalau lagi susah, itu besarnya di yang perasaannya dia. Bukan di sini, tapi yang dia rasakan gitu. Yang kita mau tahu adalah yang dia rasakan. So, pay attention to the speaker, not us. Itu sebabnya susah kalau ngomong sama orang yang ngomongnya hanya aku, dan aku aja. Nomor 2, practice non-judgment. Ini very challenging ya. Karena when we know what is right menurut kita, dan ketika itu tidak dilakukan oleh lawan bicara, kita punya tendensi untuk bikin koreksi gitu loh. Pingin sekali gitu kayak, aduh, kayak gatel banget gitu loh. Mungkin nggak dibilang, tapi ada di sini gitu, somewhere at the back. If we do not judge people, then we are being empathic with the other person. Dan nodding itu adalah non-verbal involvement. Jadi nodding, terus bilang, oh gitu. Itu kayaknya gesture yang ini ya, kayaknya nggak ada apa-apanya gitu, tapi itu besar sekali. Kalau kita begini, itu artinya kita ngerti. Bukan hanya sama yang dia bilang, tapi yang dia rasakan juga. Kalau kita mau dia benar-benar tahu, kalau kita mendengarkan dan kita mau bantu dia untuk tahu apa sih yang dia alami, gimana sih caranya dia untuk menyelesaikan persoalannya sendiri, itu adalah dengan paraphrase. Kalau misalnya dia bilang, gue sebel banget nih, gue nggak suka tuh diginiin sama orang itu, lo marah ya? Iya, gue marah banget, tau nggak lo? Kok bisa sih orang itu kayak gitu? Gitu. Jadi dengan seperti itu, dia tahu bahwa, hey, ada yang dengerin saya ya ternyata ya. Dan itu berhubungan dengan asking questions. Kadang orang itu jadi tahu apa yang terjadi dengan dia karena kita nanya pertanyaan. Pernah nggak
saudara berada di dalam situasi ketika kita tanya satu pertanyaan, jawabannya panjang banget. That's it. That's it. Kadang dengan hanya satu pertanyaan, orang bisa ngerti apa yang terjadi sama dia, dan dia sendiri yang declare, oh berarti gue gini ya, aduh gue salah banget tau gak? Gue salah banget. Jadi dia dari yang nangis, dia ketawa sendiri gitu loh. Hanya gara-gara satu pertanyaan. Dan yang terakhir, sometimes when people are silent, when they talk to us, doesn't mean they do not want to talk to us. It means that they are reflecting on what they are experiencing. Sometimes it takes time gitu loh. Mungkin lebih dari 5 menit gitu. Makanya kalau kita mau dengerin orang harus sabar. So ini yang terjadi. Ini benar-benar terjadi ke saya. Dan ini dilakukan oleh teman saya. Makanya saya bersyukur banget loh. Saya bersyukur banget buat semua teman saya. Saya bersyukur banget. Ini kayak saudara Hanafi ya. I'm so thankful and I'm so proud of him. We have to keep our friends, you know. I keep my friends. Selama saya bikin usaha saya ini ya, itu saya dibantu sama teman-teman saya. Bayangin saya bikin IGTV dulu itu 3 bulan yang lalu, every day, 5 times a week. Habis itu saya ganti jadi 3 kali seminggu ya. Itu setiap kali saya telepon teman, nggak ada loh yang bilang enggak. Semuanya iya, itu hampir 40 orang loh. Nggak ada yang bilang enggak. Kalaupun nggak jadi, itu bukan karena mereka nggak mau gitu loh. Bayangin. I mean, I am so fortunate to have friends like this. I keep my friends. I love my friends. We are one big community. I pray for my friends. I may not know what happens in their life, but I know God's hands are with them. So I am praying for my friends. 2 slide yang terakhir, 1 John 5 verses 13 to 15. Ini berhubungan dengan yang kita lakukan semua ini. Bahwa di dalam hidup kita, untuk supaya punya mental health yang prima, kita punya satu orang yang selalu dengerin kita. Dan orang ini adalah Allah. Allah itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Makanya saya kalau sharing ya, saya bilang, aduh saya bersyukur sekali, saya ini punya Tuhan yang saya bisa ngomong kapan aja, di mana aja, dan bagaimanapun aja. Saya bersyukur sekali. Kapan aja bisa, kapan aja. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Dan yang terakhir, yang sangat-sangat menguatkan, wah saya senang sekali ini. Matius 21 ayat 22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Jadi, terakhir ya, saya mau tutup. Bulan lalu, saya diundang untuk bicara di satu gereja mengenai prayer. Ini khusus untuk prayer, saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Jadi saya research mengenai prayer. Apa sih prayer ini gitu kan? Kenapa sih kita kalau mau belajar Alkitab harus berdoa dulu gitu? Ya. Terus waktu saya cari, jadi ada satu penelitian yang dilakukan oleh National Geographic. Dan untuk mengetahui apa sih yang terjadi di dalam kepala waktu berdoa. Waktu itu dia punya narrator, itu adalah Morgan Freeman. Dia kalau bicara bagus sekali ya, dia punya modulasi suaranya tuh, wah mantap sekali. So, waktu itu pembawa acaranya, bukan narrator, pembawa acaranya Morgan Freeman. Nah, dia pergi ke Queensland, habis itu dikasih itu kan, apa sih itu namanya, alat-alat. Jadi dia sama ada orang satu lagi. Mereka disuruh berdoa, bedanya Morgan Freeman berdoa tanpa doa syukur, Thanksgiving. Yang satu lagi berdoa dengan Thanksgiving. Disuruh berdoa. Oke, sudah. Habis tes, dilihat. Dia punya, apa sih itu namanya,
apa sih namanya itu ya, brain imaging. Jadi waktu dilihat, waktu mereka berdoa, dua-duanya di sini di prefrontal cortex itu ada gerakan aktivitas, kenaikan gerakan aktivitas otak. Bedanya adalah di sini, di yang si B, yang dengan Thanksgiving, itu gerakannya hampir di seluruhnya gitu loh. Wah, saya langsung, wah luar biasa sekali. Sampai-sampai Morgan Freeman bilang gini, we can see the divine power in the brain of a man. Wow, saya bilang luar biasa ya bisa sampai gitu. Lalu saya cari lagi, ada satu buku yang tulis adalah Adam Webster kalau nggak salah. In Everything We Ask kalau nggak salah, saya lupa nama judul bukunya. Dia bilang begini, jadi waktu kita berdoa, Bapa kami yang di surga, pas ketika kita tutup mata, itu brain wave yang keluar, itu brain wave itu alpha. Jadi itu bikin kita relax. Terus waktu kita berdoa lebih ke Thanksgiving, kita bilang, Tuhan terima kasih hari ini saya sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk matahari. Terima kasih Tuhan untuk bunga-bunga yang saya lihat. Terima kasih untuk burung-burung yang saya dengar. Terima kasih karena saya bisa peluk, saya punya suami, istri, anak saya. Terima kasih Tuhan saya sudah tinggal di rumah yang enak sekali. Terima kasih ada AC. Terima kasih Tuhan saya ada pekerjaan. Semuanya bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang keluar itu adalah theta. Dan itu untuk learning sama creativity. Baru saya tahu, oh pantesan kalau kita mau belajar Alkitab, kita harus berdoa dulu gara-gara itu gitu loh. Dan bukan hanya sembarang doa, doanya adalah doa Thanksgiving. Itu sebabnya sejak saya research tentang doa, sampai sekarang saya doanya Thanksgiving. Jadi in between coaching session, saya selalu bikin puji-pujian, sendiri aja. Karena itu benar-benar menenangkan gitu loh, bikin saya jadi detox. Disusul sisanya berapa jam? Jadi waktu kita berdoa dengan Thanksgiving, itu membuat kita menjadi benar-benar bergantung kepada Allah. Karena kita merasakan bahwa Allah itu luar biasa sekali di dalam hidup kita. Waktu saya berdoa, saya bilang terima kasih Tuhan. Itu di sebelah saya lihat loh. Di sebelah saya itu ada kayak daftar, itu semua kesalahan saya gitu loh. Jadi dinyatakan itu kesalahan saya. Dan di saat yang sama saya lihat Allah itu menyatakan kesalahan saya, di saat yang sama Allah juga membimbing jalan saya gitu loh. Luar biasa kan Allah ini sudah salah, tapi dibimbing supaya tahu mana yang benar gitu. Makanya saya bilang saya beruntung sekali gitu loh. Punya Allah yang seperti begini. Jadi doa itu penting sekali untuk memungkinkan kita untuk self-aware. Supaya kita bisa berempati dengan diri kita sendiri. Dan memungkinkan kita untuk berempati dengan orang lain. Bible study is very important. Because as we pray for the word of God, itu semua firman yang kita pelajari, dia masuk ke dalam kita punya pikiran. Firman, kalau hanya dibaca, dia jadi knowledge. Tapi kalau dia dihidupkan, wah dia benar-benar jadi value. Saya mau bikin begitu gitu loh. Saya pingin supaya saya jadi pelaku firman. Dan itu tiap hari yang saya doakan. Banyak sekali tantangan. Tapi setiap hari saya mau supaya saya jadi pelaku firman. Dan itu adalah salah satu yang jadi doa saya. So, teman-teman, saudara-saudara, kita sebagai umat Allah, kita sebagai saksi Allah, Yohanes 1 ayat 8, kita diberikan hidup yang luar biasa sekali, Roma 11 ayat 36, bahwa hidup kita datang dari Allah, oleh Allah, dan bagi Allah, kemuliaan hanya untuk Allah. We owe this life because this life is a gift, and this gift is from God. Ketika Allah mendengarkan kita, kita punya tanggung jawab juga untuk mendengarkan orang lain. Dan bukan hanya itu, yang pertama kita harus dengarkan adalah diri sendiri. How can we listen to other people if we deprive ourselves of listening? We can't. We need to listen to ourselves. Ada banyak PR yang harus kita lakukan.
Ada banyak sekali PR yang harus kita lakukan. Dan hanya Allah yang memungkinkan semuanya itu. Hanya Allah. Dan kita boleh melakukan apa saja ketika kita berikan itu ke dalam penyertaan Allah. Malam ini, saya berdoa, kiranya Allah, Roh Allah, bersama-sama dengan kita memungkinkan kita untuk mengetahui diri kita sendiri, agar kita boleh membantu banyak sekali orang untuk mengenal Allah dan bergantung kepada Allah. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga orang-orang lain, saudara-saudara seiman, satu jemaat Thy Promise Community. Saya berdoa supaya saudara Hanafi dan semua founder, semua yang berada di sini, aktivis yang ada di sini, saudara semua yang hadir di sini setiap saat, Allah memungkinkan kita semuanya untuk mengenal diri kita, supaya nama Allah boleh dimuliakan. Kiranya Allah bersama-sama dengan kita, dan saya bawa ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih, Amin. Kak Judith. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Merasa terberkati sekali atas sharingnya. Amin, amin. Baik, begitu, ya banyak yang bilang amin. Kak Judith, terima kasih atas sharing firman-Nya, sungguh luar biasa, menguatkan dan kesaksiannya juga, sehingga mengingatkan kita ada satu komunitas di dalam Yesus. Jadi saling menguatkan. Terima kasih. Begitu banyak pertanyaan saat ini, dan saya akan hanya bacakan 2 di sini untuk speaker kita pada saat ini, karena saya tahu beliau kurang sehat anaknya, tetapi dan begitu banyak kesibukan menyempatkan diri untuk bisa sharing pada kita pada malam ini. Kita sudah pilih 2 pertanyaan pada saat ini. Sebentar. Baik, pertanyaan pertama dari Francia Bali. Sorry ya, rumah saya dekat jalan soalnya. Dari Francia Bali, saya mau bertanya gimana mengatasi keadaan di mana saya pribadi sering jadi pendengar buat orang lain, tapi tidak sebaliknya. Tidak ada yang mau dengar ketika saya cerita, dan di saat tertentu itu hal yang menyakitkan. Iya, betul sekali. Siapa tadi ya? Han namanya, Han? Francia juga. Iya, Sister Francia, salam kenal. Terima kasih banyak sudah tanya pertanyaan tadi, dan itu juga saya alami. Dan itu juga jadi tantangan. Somehow kita punya needs yang kita pingin supaya kita juga didengarkan. Kalau saya, ya, Sister, yang saya buat itu adalah saya cari teman yang kita bisa two-way communication. Kira-kira yang punya panggilan yang sama juga. Jadi saya punya expectation. Saya cari benar-benar itu nggak gampang sih cari orang yang memang mau dengar kita gitu ya. Jadi saya benar-benar cari teman-teman yang seperti begini. Benar-benar saya cari teman gitu. Karena mendengarkan itu kan butuh waktu, habis itu juga butuh knowledge gitu loh, butuh kesabaran. Ya nggak ya, Sister? Because you've been doing that, right? So, untuk melakukan itu juga berarti yang di sebelah sana juga harus melakukan hal yang sama. Jadi harusnya dua-duanya itu punya panggilan seperti begitu. Jadi saya doakan Sister supaya Sister bisa dapat orang-orang atau komunitas yang memang benar-benar mau mendengarkan. Karena itu akan bikin kita itu jauh jadi lebih sehat gitu secara mental. Dan saya bersyukur saya punya teman-teman yang mau mendengarkan. Saya doakan juga. Saya doakan supaya Allah memberikan kepada saya jalan untuk ketemu dengan orang-orang ini. Dan untuk menemukan itu juga gak gampang juga. Saya gak gampang temukan itu. Makanya teman-teman saya yang mendengarkan itu datangnya udah dari dulu.
bukannya teman-teman saya yang sekarang itu nggak bisa dengarkan sih, bukan. Cuman teman-teman saya dulu sudah kenal siapa saya dulu gitu. Jadi mereka sudah ngerti saya punya latar belakang seperti apa. So, kalau saya ngomong sesuatu mereka langsung connect gitu. Kayak gitu ya, sister. So, I am praying that you will find friends who will listen to you. I'm praying that you will find friends who will listen to you. Terima kasih, sister, untuk pertanyaannya.